Bener nggak sih kalau flek itu nggak boleh di laser? Hai, kembali lagi dengan channel saya Dr. Nata. Video kali ini saya mau bahas tentang laser pada flek. Bener nggak sih kalau flek itu nggak boleh di laser? Banyak nih diangkat di media sosial tentang laser pada flek. Melasma bisa di laser atau enggak? Tonton video sampai selesai, jangan lupa like dan subscribe. Sebenarnya ada 3 alasan kenapa teman-teman nggak boleh laser fleknya teman-teman. Oke, sebelum kita bahas 3 alasan kenapa nggak boleh laser pada flek atau melasma dulu. Melasma itu hiperpigmentasi pada kulit, biasanya muncul di dahi, pipi, hidung, atau bagian di sini. Penyebabnya ada banyak, bisa jadi karena salah penggunaan kosmetik sebelumnya, bisa jadi karena hormonal pada saat kehamilan, pil kontrasepsi atau obat hormon, terus bisa juga karena paparan matahari yang terlalu tinggi, kemudian karena genetik. Nah, kan hiperpigmentasi atau coklat-coklat di wajah ini kan mengganggu banget nih buat teman-teman. Banyak uang untuk ngilangin flek ini, termasuk salah satunya dengan cara di laser tadi. Tapi apa boleh teman-teman punya melasma langsung di laser? Sah-sah aja kalau mau di laser, tapi diperhatiin ada 3 alasan kenapa teman-teman tuh nggak boleh laser untuk fleknya. Alasan yang pertama yaitu skin barrier di muka tuh lagi nggak bagus, nggak boleh di laser. Di facial aja nggak boleh, dikurtak-kurtik, digosok-gosok keras-keras pakai handuk kasar aja nggak boleh. Solusinya perbaiki dulu skin barriernya. Kenapa skin barrier bisa rusak? Ada banyak alasannya. Bagaimana cara memperbaiki skin barrier? Tapi itu kita bahas di video yang lain khusus untuk skin barrier aja. Kalau teman-teman skin barriernya rusak, terus teman-teman paksakan untuk di laser, bukannya fleknya hilang, malah bisa muncul flek baru. Barrier skinnya bakalan tambah rusak. Efeknya apa? Krim, sabun itu nggak bakalan bisa bekerja maksimal di kulitnya teman-teman. Susah perbaikinya nanti. Oke, alasan yang kedua kenapa melasma nggak boleh di laser. Melasma tuh ada banyak jenisnya. Ada yang epidermal namanya, itu bagian permukaan kulit. Ada yang dermal, bagian dalam permukaan kulit. Kemudian ada yang mix campuran. Flek itu ada yang luas, bentuknya kayak pulau, batasnya tidak tegas. Kemudian ada yang bentuknya kayak bulat. Biasanya kalau yang bentuknya bulat itu tipe yang dermal, yang tipe dalam. Tapi yang seperti pulau coklat itu biasanya tipe yang epidermal atau di permukaan kulit. Kekurangannya untuk yang flek tipe epidermal yang di permukaan kulit, walaupun dia di luar di lapisan atas tempatnya, tapi dia batasnya nggak tegas. Nah, kalau batasnya nggak tegas, misalnya ini flek nih bentuknya nggak jelas nih bentuknya, kemudian teman-teman laser, operatornya ngelaser nih, yang ditembak tuh yang pigmennya, tapi ada bagian yang tidak pigmen juga karena ikut tembak, karena tadi batasnya nggak tegas. Jadi kayak kalau kita lihat pulau, misalnya pulau Bali atau pulau Lombok gitu ya, di peta kan bentuknya ada yang begini, ada yang kecil gitu di bawahnya gitu. Itu kalau di laser yang kecilnya kena bagian yang nggak ada fleknya, pasti ikut jadi flek, malah muncul flek baru. Makanya kalau tipe flek yang epidermal di permukaan kulit yang batasnya tidak tegas, jarang saya laser. Jangan di laser karena biasa beresiko munculnya flek baru kayak gitu. Terus kalau flek yang epidermal boleh di laser, tapi tergantung. Kalau skin barrier oke, flek dermal yang bulat-bulat itu boleh di laser, tapi dipertimbangkan lagi lasernya seperti apa, tanyakan kepada operatornya, tanyakan kepada dokter yang melakukannya. Oke? Alasan yang ketiga, sebaiknya flekmu jangan di laser. Ini cuman guyon aja. Yang ketiga, jangan minta laser flek kalau teman-teman nggak ada uang. Ya, guyon sih, tapi laser tuh rata-rata mahal. Rata-rata harganya mahal banget. Ada yang 1 juta, ada yang 1,5 juta, ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta untuk sekali laser. Harganya mahal. Jadi teman-teman boleh pertimbangkan, karena menghilangkan flek ada banyak metode yang lain yang lebih efektif. Saya pribadi laser itu bukan primer choice, bukan pilihan utama untuk ngilangin melasma. Walaupun secara literatur laser bisa menghilangkan melasma gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau kita mau ngobatin flek tuh kan ada primarinya, pertamanya itu kita ngobatinnya pakai krim. Kemudian kalau dengan krim tidak membaik, kita menggunakan eksfoliat seperti chemical peeling. Kemudian kalau dengan chemical peeling dan krim kombinasi sudah tidak membaik, baru kita pakai yang advance, misalnya seperti laser. Cuman ya laser ya banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan laser untuk melasma. Jadi dipikirkan baik-baik. Oke. Nah,
Semoga video ini bisa ngebantu temen-temen yang punya flek dan pengen laser, dipertimbangkan baik-baik. Tapi prinsipnya melasma boleh di laser, boleh, tapi dengan indikasi tertentu, dengan kondisi tertentu. Kalau operatornya yakin, maksudnya dokternya yakin, keilmuan dokternya oke, kemudian alat lasernya juga bagus dan mantap. Karena laser itu depend, dia tergantung. Ingat, laser itu tergantung satu operator, yang kedua tergantung alat yang dipakai, made in mana, lokal kah, Cina kah, Korea kah, Amerika kah, Eropa kah, ya seperti itu. Semakin mahal alat laser, otomatis akan semakin bagus. Yang ketiga, faktor energi. Pas nggak energi yang dipakai, shoot yang dipakai untuk nembakin pigmen yang ada di kulit kita, udah bagus nggak nih gitu. Nggak bisa yang ini saya pakai yang power, misalnya pakai powernya 700 gitu misalnya. Pasien ini dipakai 700, pasien berikutnya lagi dipakai 700 juga, pasiennya nanti juga dipakai 700. Oh, itu operatornya ngada-ngada. Biasanya kita ngelihat kondisi flek baru nentuin energinya seberapa tinggi, apakah ini perlu tinggi atau tidak. Kondisi kulit pasien, apakah dia putih, apakah dia warnanya gelap atau dia coklat, itu nentuin energi yang kita gunakan. Jadi nggak sembarangan laser. Semoga bermanfaat video ini, semoga bisa membantu. Kalau kalian suka video ini boleh like dan subscribe, kalau kalian tidak suka boleh dislike. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, salam kenal, saya Dr. Nata dari Natasha Mataram.